Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diana. Halo guys, sudah sekian lama ya kita nggak berjumpa. Juga gue lama banget sih ya nggak bikin konten YouTube kayak gini. Dan di sini gue mau bikin konten YouTube berbaur tentang perkuliahan. Oke, di sini gue bersama temen gue ya, namanya Alvina Dwi Saputri. Halo guys, perkenalin nama saya Alvina Dwi Saputri. Saya temennya Dinu, temen banget. Oke, saya mahasiswa dari IAIN Salatiga, jurusan saya PAI, Fakultas Tarbiyah. Saya semester 2 dan sekarang sedang kuliah online. Ya, karena ada corona jadi kuliah online ya. Kalian udah kenal ya sama teman gue yang namanya Alvina Dwi Saputri. Oke, di sini tentunya gue mau tanya-tanya ya tentang perjuangan dia, tentang semangat dia, tentang gimana caranya dia bisa masuk kuliah yang dia impikan dan gimana caranya dia bisa sampai sekuat itu, tentunya hanya bersama Alvina. Oke, gimana sih perasaan lo bisa masuk ke kampus atau universitas yang lo inginkan gitu? Rasanya sih nggak nyangka banget, karena emang nggak tahu kenapa aku cita-citanya tuh pengen kuliah di IAIN Salatiga. Nggak tahu kenapa rasanya kepo aja, Salatiga ada apa sih gitu. Terus kayak nggak nyangka aja otakku yang selimit ini bisa kuliah di negeri gitu loh. Itu yang bener-bener gak nyangka banget. Oke, gak nyangka banget ya otaknya yang selimit itu. Padahal otak itu diberinya sama aja ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan lo untuk bisa masuk ke kampus itu tuh gimana sih? Kan pastinya seseorang punya perjuangannya masing-masing ya. Kalau dari lo sendiri itu gimana perjuangan lo gitu? Perjuangan gue sih ya, pertama itu emang gue nggak diizinin untuk kuliah di luar Kebumen. Faktornya mungkin emak gue takut, gue kan anak cewek satu-satunya, terus pergaulannya ntar di sana gimana gitu, terus sama nggak bisa manage uang lah, apalah gitulah. Awalnya tuh gue tuh ya gimana sih ya, orang kepengen tapi sama orang tua tuh nggak boleh, jadi ya gue rasanya kenapa sih, masa nggak boleh, kan gue bisa jaga diri sendiri gitu. Terus gue ya udah bujuk orang tua juga, pokoknya mak gue pengen deh kuliah di luar Kebumen, gimana sih rasanya, sekali-kali lah seumur hidup merantau gitu. Terus ya tetap sama orang tua nggak boleh, ya udahlah gue pasrah aja, gue kuliah di Kebumen. Terus juga gue udah nentuin di mana kuliah gue, terus jurusannya apa, terus misal kalau mau ngisi kerja sampingan juga bisa gitu. Terus di awal tahun 2019 nggak tahu kenapa emak gue tuh dapat wangsit gue tuh Bentar dulu. Dapat wangsit ya? Wangsitnya itu dalam bahasa Indonesia itu wangsit apa gitu? wangsit tuh kayak pencerahan. Oh, gitu. pencerahan. Oke. Sama emak gue nggak tahu dapat bisikan dari saudara kali ya. Bisikan tetangga, Bisikan dari saudara. mulai terdengar. Ya, ayo. Bisikan dari saudara itu pokoknya gue harus kuliah di luar gitu loh. Masa anak satu-satunya kuliah di Kebumen aja gitu. Bukan berarti gue jelek-jelekin kampus di Kebumen ya, bukan. Tapi ya Bisa impian kan lebih tinggi ya. Terus juga pengen yang di negeri gitu loh, yang di negeri lah. Terus sama orang tua boleh akhirnya. Terus kan emang gue udah tekadnya bulat, udah pengen ya udahlah kuliah di Kebumen, tapi dapat izin dari orang tua. Gue langsung, hah, ini emak gue gimana sih, kemarin gak ngizinin, sekarang ngizinin. Terus ya udahlah gue atur strategi, gue milih universitas mana tuh yang sesuai sama otak gue, sama passion gue, sama keinginan gue, terus sama biaya hidupnya apalah, terus tes masuknya tuh gimana. Awalnya gue belas nggak tahu apa itu masuk universitas yang negeri-negeri tuh, gue nggak tahu sama sekali. Oke. Di sini gue mau tanya sama lo ya. Perbedaan, kamu kan katanya sekolah di SMK Negeri 1 gitu. ya, SMK Negeri 1 Kebumen ya. Di SMK Negeri 1 Kebumen, kamu bisa masuk ke universitas negeri itu menggunakan jalur apa? Jalur pakai rapot. Jalur pakai apa? Span PTKIN? Span PTKN ikut, senam PTN itu ikut. Yang Gue lolos? ikut semua. Lolos dua-duanya dah. Alhamdulillah. Terus kamu pilih salah satunya? Pilih yang mana? Gue pilih yang Span PTKIN karena kan emang cita-cita gue tuh Span PTKIN gitu loh. Kan gue emang cita-citanya pengen jadi guru agama. Kalau yang gue nerima yang senam itu kan jurusan sosiologi, sementara gue nggak tahu banget sosiologi itu apa, terus isinya tuh apa nggak tahu, jadi gue milih yang Guys. PAI aja gitu. Selain itu ya, kamu kan masuk melalui jalur Span PTKIN. Nah, kamu sebelum itu sempat nggak sih belajar, pernah ada iming-iming untuk ikut UM PTKIN atau SBMPTN dan lain sebagainya gitu? Gue sih emang
cari-cari soal gitu ya kan. Gue bener-bener pesimis banget bisa masuk negeri jalur rapot gitu. Masalahnya kan nilai rapot gue ya gitulah, ya pas-pasan lah, apalah gitulah ya. Jadi gue cari-cari soal, terus gimana sih soalnya, kira-kira gimana. Gue pengennya sih UMPTKN, SBM sama sekali nggak kepengen, nggak tahu kenapa. Oh, berarti coba gue tanya sama lo, perbedaan institut sama universitas itu apa? Kan sama aja atau beda? Menurut pandangan lo sendiri gitu loh. Kayaknya beda deh universitas sama institut. Bedanya dari segi mana gitu? Mungkin kalau universitas itu lebih banyak teorinya kali ya. Terus kalau institut banyak prakteknya mungkin. Oh, mungkin ya. Mungkin, oke. Kamu di Universitas Salatiga? Iya. Institut apa? Oh iya, Agama Institut Islam. Institut Agama Islam Salatiga, jurusan PAI. PAI. Oke, menurut kamu bagi mereka-mereka yang belum lolos ya di SNMPTN ataupun SPAN-PTKIN ataupun SBMPTN, tentunya seperti saya sendiri ya, punya motivasi nggak buat mereka gitu supaya mereka tetap semangat gitu, punya kayak support semangat, punya pesan gitu buat mereka, tentunya juga buat gue sendiri ya. Ya pastinya tetap semangat, jangan patah semangat, terus berusaha belajar, yakin, sama jangan lupa berdoa sih. Setelah berdoa serahin aja sama Allah, berdoa terus istiqomah, ya Allah aku pengen masuk ini, dispesifikin aja doanya gitu, nggak usah ragu. Kalau misalnya ya mungkin lo belum untung di apa yang lo inginin, mungkin Allah punya rencana lain gitu. Menurut lo diri lo itu bisa masuk ke situ karena sering banyak berdoa, sering berusaha, atau gimana gitu? Biar bagi Kalau tipsnya. berusaha ya, jujur aja gue bener-bener usaha apa sih? Kayaknya nggak ada, cuma paling gue sering berdoa sih, ya Allah. Pas lagi itu lagi udah penyerahan tinggal nunggu pengumuman SNMPTN atau SPAN-PTKIN, itu gue berdoa terus, ya Allah, tolong loloskanlah salah satunya. Kalau nggak SPAN ya SNMPTN nggak apa-apa lah, yang penting masuk kuliah itu nggak pakai tes sama nggak bayar. Kan kalau tes kan bayar kan 200.000 kan, sayang sih sama BTW gue ralat ya, sekarang di tahun 2020 itu 175.000. Wow, Luar biasa. turun bro. Ya turun, oke. Sama aja sih, sama aja dibayar, bayar kan. iya. Jadi ya pengennya tuh masuk yang gratis aja lah, nggak usah bayar gitu. Ya, perjuangan lo luar biasa ya bro ya, luar biasa. Gue juga termasuk orang yang gagal di SNMPTN, gagal di SBMPTN, dan gagal di SPAN-PTKIN. Ya nggak apa-apa sih, itu namanya bukan rezeki gue. Iya. Jadi setiap orang itu ada yang terlahir karena memang pintar dari lahir, ada yang terlahir untuk pintar dengan cara berusaha masing-masing gitu. Oke, cukup sekian ya konten dari kami berdua. Tentunya banyak sekali ya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kalian ambil ya. Jadi jangan diambil yang jelek-jeleknya, ambil aja yang positifnya. Oke, ada pesan sekali lagi dari Alvina buat teman-teman semua. Ini bagi tips ya buat kalian ya, mungkin tahun besok yang mau ikut SNMPTN SNMPTN sama SPAN-PTKIN gitu. Ya semuanya sih. Iya. Pilihlah yang sesuai sama kemampuan lo. Terus misalnya kemampuan lo tuh nggak seberapa tapi lo pengen universitas itu, tapi mendingan jangan deh. Masalahnya itu banyak teman-teman gue yang pengennya universitas tinggi tapi ya masih kurang lah kemampuannya gitu, mending jangan. Masalahnya tuh kesempatan SNMPTN sama SPAN-PTN sekali seumur hidup, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan peluangnya di situ berapa. Misalnya lo cocok nggak masuk situ, terus sesuai apa enggak gitu. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment supaya bisa berbagi tentang ilmu dan lain sebagainya kepada kalian semuanya, juga kepada gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.